Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Kamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa terjadi hal ini terjadi gitu ya. Buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, sebelumnya selamat datang di sini. Aku YouTuber membahas dengan kasus kriminal ada di Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang pada bulan September lalu pertengahan itu viral, yang mana seorang 4 orang anak, ibu, bahkan ada paruh baya yang tertabrak oleh kereta sampai dengan salah satu korbannya ada yang terseret. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu dan juga udah ada yang mengetahui ya terkait dengan berita tersebut kayak gitu. Nah, bagaimana sih kronologinya dan bagaimana sih cerita awalnya dan profil kita akan bahas selengkapnya. Jadi ditonton sampai akhir ya. Nah, siapa sih beliau yang menjadi korbannya? Nama itu ada sekitar 4 orang, yakni pertama ada Muhammad Al-Farizi, Muhammad Iksan sekitar usia 7 tahun, juga ada namanya Teddy Al-Farizi sekitar 7 tahun, dan ada Anita Andini sekitar 37 tahun, dan parubaya bernama Sahaman sekitar 63 tahun gitu. Nah, mereka ini memang dari keluarga yang berbeda tapi masih sanak saudara yang cukup dekat gitu, yang dimana memang mereka ini memang lagi pergi berolahraga gitu, yang mana tidak jauh dari lokasi rel kereta tersebut gitu. Nah, dimana itu diawali memang pada hari Minggu itu lagi sepulang atau sehabis dari olahraga tadi, yang dimana juga ya seperti biasa ketika olahraga capek, dan juga karena memang itu jadi maybe destinasi wisata mungkin kali ya bagi mereka yang juga ya jarang ditemui, jadinya mereka tuh sambil ya ngasoh lah ya, atau sambil istirahat sejenak itu sambil melihat kereta yang sedang melintas atau sedang lewat gitu, yang dimana itu ada di arah sampingnya gitu, yang dimana di arah kanannya memang itu kereta lagi lewat, dan sebelah kirinya nih memang ya sambil diabadikan momennya gitu, dengan divideokan gitu. Nah, lalu itu dari seorang anaknya itu ya memvideokan tersebut gitu, yang dimana kalau posisinya gitu ya, dimana itu ada si Pak atau di parubaya tadi, yakni ada Pak Sahaman, yakni lagi duduk gitu ya, yang memang itu adalah paman dari mereka gitu, yang mana itu lagi duduk yang ngarah madep ke arah sana, ke arah sebelah kirinya gitu ya, dan juga dari ya ibu ataupun dari Anita Andin ini sekitar 37 tahun ini lagi berdiri yang juga ingin divideokan, dan satu anak ini lagi di arah samping yang memang dekat dari si relnya gitu ya, nggak jauh banget, deket banget itu. Nah, itu berbagai baju warna biru gitu. Nah, lalu yang si cowok yang ya adik kecil ini yang memakai baju berwarna hijau ini memang lagi berdiri dan juga ya di atas rel kereta tersebut gitu ya, tengah-tengah gitu. Nah, di arah tersebut gitu. Nah, lalu yang ibu tadi memang lagi berdiri di dekat dari si anak baju warna hijau ini. Nah, gitu. Lalu ketika hal tersebut gitu ya, yang dimana dari si ibu tadi, Bu Anita Andin ini kayak mengasih tahu atau meminta tolong kepada anaknya yang berbaju warna merah, yang juga ya cukup jauh lah ya, maksudnya nggak terlalu jauh juga sih dari ya Bu Anita Andin ini lagi ya divideokan gitu. Nah, Bu Anita ini kayak menyampaikan gini, Dek, coba videokan mama, Dek, videokan mama gitu, yang memang keretanya lagi lintas tadi yang di sebelah kiri tadi gitu ya. Nah, videokan terus si anak yang berbaju merah ini yang juga nggak jauh dari sana itu bilang, ih entong, maksudnya tuh ih jangan mah, bahaya. Nah, ketika bilang tersebut langsung dari arah yang berlawanan, dari arah yang satunya sebelah kanan tadi, sebelah kiri tadi ya, maaf, kiri tadi itu langsung melintas
kereta ini mana juga dari kereta api Fajar Utama yang juga melintas gitu ya dari arah Jakarta menuju arah Cirebon tuh lagi melintas atau sedang melewat gitu, yang dimana akhirnya ya tertabrak dari keempat orang ini, bahkan anak yang tadi ya yang juga kita sebut namanya nih tadi ya M Iksan gitu. Nah itu sampai dengan terbawa atau sampai dengan terseret ke perhentian di stasiun berikutnya sekitar ada 20 km yang cukup jauh juga gitu ya. Ini mana itu ya di stasiun pemerintahan terakhir gitu, stasiun Tanjung Rasa ya gitu. Yang dimana itu juga cukup lumayan jauh lah ya dengan dari ya tempat tadi yang ketika lagi bermain gitu. Nah ini tuh di daerah, yakni di daerah desa Desa Pamulang Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sampai dengan tadi terseret sampai dengan di daerah Subang gitu ya juga. Wah cukup lumayan jauh juga di sana gitu ya ketika itu terjadi ya tertabrak, dan juga sampai dengan lokomotif stasiun berikutnya yang juga cukup jauh sekitar 20 km jauhnya di sana gitu ya. Harapannya teman-teman di sini bisa mengambil banyak hikmah, banyak makna dalam kasus dan juga berita pada kali ini gitu ya. Harapannya yaitu memang tempat itu memang itu tidak dianjurkan ya, jangan macam-macam untuk ya bermain atau bahkan berolahraga di sekitar sana gitu ya. Dimana juga di sini yang aku baca gitu ya, menurut manajer Humas PT KAI juga di Daop 3 Cirebon, yakni Bapak Rohman Makin Zainul, yang juga menyampaikan bahwasannya gitu ya, terdapat ada pasal nomor 23 tahun 2007 menyampaikan bahwasannya ya jalur kereta api itu jalur yang dilindungi, yang juga ya masyarakat baik ya bapak, ibu atau anak pun itu dilarang beraktivitas di sana, yang juga ketika melintas itu bakalan dan juga ketika beraktivitas di sana bakalan terkena oleh sanksi yang dimana sekitar ada hukuman penjara, bahkan ada denda jutaan gitu ya ketika melintas atau beraktivitas kegiatan yang ada di daerah atau di rel kereta api tersebut gitu ya. Dimana terdapat pasal 199 juga menyatakan bahwa masyarakat yang ganggu aktivitas tersebut dapat dikenakan sanksi tadi yang aku sampaikan dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda dengan sekitar 15 juta rupiah. Jadi harapannya teman-teman di sini jangan macam-macam ketika ada kereta lewat. Maksudnya tuh ya memang udah ada peringatan, udah ada pasal yang juga diatur di sana. Ya coba teman-teman atau kita semua gitu ya, jangan macam-macam deh main di sana, ataupun ya walaupun memang terlihat memang ada kereta yang satunya lewat, ya namanya takdir, Allah berkata lain, itu ada kereta lewat juga yang sampingnya, ya why not, itu bakalan terjadi gitu ya. Dan juga ya cobalah untuk senantiasa berhati-hati gitu ya ketika memang ada feeling kita yang memang kurang enak gitu, yang juga disampaikan oleh ibu dari anak yang ya mohon maaf yang terseret tadi, yang baju hijau tadi, celana hitam, itu menyampaikan bahwasanya memang aku udah firasat memang ini ya ada hal yang kurang baik terjadi pada anak yang juga entah apa gitu, dimana harapannya juga ya bisa untuk ya dicoba dikabari atau coba untuk dilihat atau disusuli lah ya bagaimana dan juga udah sampai mana olahraga ini gitu ya. Yang mana gitu terjadi yaitu kita nggak ada yang tahu ajal kita tuh kapan akan terjadi, kapan itu akan terjadi pada kehidupan kita gitu. Bahkan sampai anaknya sendiri yang sampai dengan di sana gitu. Nah di sini pun ada beberapa video yang juga ya sampai dengan turun dari ini ya, yang YouTuber atau juga pejabat juga ya, yakni Bapak Deddy Mulyadi gitu ya. Deddy Mulyadi gitu ya, yang juga ya cukup tokoh terkenal juga yang ada di daerah Jawa Barat, itu sampai dengan datang ke
tempat kejadian, sampai dengan tuh datangi kepada keluarganya, sampai dengan anaknya dari si bapak ini, yang tadi bapak yang parubaya itu, ya dijadikan anak asuh gitu ya, yang harapannya juga bisa ya disekolahkan, ya katanya juga mendapatkan ranking melulu gitu ya, ranking terus di sekolahnya, baik ranking 1 sampai dengan ranking 5 gitu. Nah, harapannya bisa langsung ya di sebagai anak asuh ini untuk terus sampai dengan ke perkuliahan gitu ya. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah pada kejadian, dan ya di reminder bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati. Dan ketika udah ada peringatan itu dilakukan, disampaikan oleh pihak yang berkewajiban, pihak yang berkewenangan, ya jangan dilakukan hal tersebut gitu ya. Yang udah memang itu dilarang, sampai dengan melakukan hal tersebut gitu ya. Ya perlintasan rakyat itu ya sama seperti yang kita di jalan gitu, ada motor, ada mobil, ada hal-hal lain gitu ya. Ya sama di rel kereta pun sama-sama kendaraan juga yang harus diwaspadai, harus dilarang untuk kita tuh melintas gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Apalagi kan kalau misalkan kita di jalan raya gitu ya, bisa motor atau mobil tuh kayak dikasih tangan gitu ya, untuk kayak ya adik mau lewat dulu sebentar, bisa. Nah tapi kan kalau kereta kan gitu kan, maksudnya tuh kereta kan memang lurus gitu aja kan, gitu lurus aja gitu. Dan juga ya itu lurus aja, yang juga berbeda dengan ketika kita di jalan raya gitu ya, juga bisa diberhentikan gitu, yang mana di udah intinya gitulah ya paham ya teman-teman. Beda dengan di jalan raya yang juga bisa dihentikan ketika ya ada kendaraan yang atau kita ingin melintas, atau kita yang ingin melewat gitu ya. Bahkan gitu ya, sebenarnya katanya pihak yang masinis di sana gitu, katanya tuh sampai dengan udah diklaksonin, sebenarnya udah beberapa kali udah dikasih peringatan, tapi dari orang-orang ini, baik dari keempat orang ini, itu tidak mendengar sama sekali gitu. Mungkin karena memang terlalu bising dan juga pasti suara juga mengganggu gitu ya. Nah jadi ya terjadi hal yang seperti itu pada keempat orang ini gitu ya teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Makasih banyak teman-teman. See you next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.